Ya, kini proses pengusutan pidana di Pondok Pesantren Al Zaitun sedang bergulir. Penegak hukum juga sedang mengusut ratusan rekening milik Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan mengungkap Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank atas nama pribadi dari lebih 30 rekening atas nama lembaga Al Zaitun. Lalu, apakah ada dugaan dana aliran yang tak lazim di ratusan rekening itu? Ya, pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji dan juga ada pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih. Pak Susno, Bu Yenti, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak Susno. Selamat sore Bu Yenti. Ya. Selamat sore. Saya langsung awali ke Pak Susno terlebih dahulu. Ini ada berdasarkan pernyataan dari Mahfud MD, Pak Mahfud yang mengungkapkan bahwa ada penemuan rekening sampai 256 atas nama pribadi, 30 rekening atas nama lembaga. Janggalkah ini Pak Susno, Panji Gumilang mempunyai rekening sebanyak itu? Dari teori pencucian uang yang pakarnya Bu Yenti ya, itu unusual gitu, tidak wajar gitu. Seseorang memiliki rekening sampai 256, kemudian suatu lembaga mempunyai rekening lebih dari 30 sekian. Ya ngapain banyak-banyak, kementerian yang besar aja nggak punya rekening sebanyak itu. Company besar aja nggak sebanyak itu gitu rekeningnya. Nah tapi supaya tidak menjadi keributan di era tahun politik ini, isu Al Zaitun ini sebaiknya diselesaikan. Di era saya Kapolda Jawa Barat, saya menangkap 10-an orang tersangka dan saya proses adalah terkait dengan negara Islam Indonesia termasuk pengumpulan dana. Tetapi waktu saya, karena waktunya terbatas, penahanan 20 hari, perpanjangan 20 hari, saya belum sampai untuk membuktikan apakah aliran dana NII itu terkait Al Zaitun apa tidak. Nah, untuk itu sekarang sudah terbuka luas gitu ya. Ada rekening yang mencurigakan. Kita punya lembaga yang namanya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dan inilah suatu alat bagi penegak hukum, bagi penyidik untuk membuat informasi intelijen yang diberikan oleh PPATK menjadi alat bukti. Jadi dari transaksi yang mencurigakan pada 256 rekening tambah 30 sekian rekening lembaga Al Zaitun, itu bisa diketahui dari siapa saja atau dari negara mana saja atau lembaga apa saja yang mentransfer uang masuk ke rekening itu. Kemudian dari sana juga bisa follow the money. Kita lacak kemana duit itu ngalir. Apakah uang itu digunakan betul-betul untuk kegiatan pendidikan atau untuk membiayai suatu kegiatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan negara atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya haram menurut hukum. Itu gampang sekali membuktikannya. PPATK sudah memberikan data informasi, tapi PPATK tidak bisa membukanya ke publik supaya tidak menjadi kehebohan di era tahun politik ini yang mengeruhkan suasana. Aparat penegak hukum segera saja menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh PPATK menjadi alat bukti. Kalau memang terkait dengan pidana atau kegiatan makar dan lain-lain, ya umumkan saja. Tapi kalau tidak terbukti, tidak terkait juga harus diumumkan supaya tidak terjadi kegaduhan. Ya, kita sebentar lagi akan menyambut pesta demokrasi pemilihan umum. Supaya tidak terjadi kegaduhan politik, supaya tidak terjadi kecurigaan, harus jelas. Kalau memang bersalah, jangan takut, tindak saja siapa saja. Ini negara kok. Negara tidak boleh kalah dengan siapapun. Demikian gitu. Ya, Pak Susno, dengan rekening sebanyak ini ya, 256, kemudian ditambah lagi 30 rekening, sebetulnya mudah tidak atau mungkin sulit Pak untuk mencari kejanggalannya itu Pak Susno? Tidak sulit, karena informasi dari PPATK itu sudah jelas dari siapa, atau dari lembaga apa, atau dari mana duit masuk. Kemudian duit masuk itu mengalir kemana gitu, ke lembaga apa, atau digunakan untuk pembayaran apa, atau untuk keperluan apa. Nah, aparat penegak hukum, dia berdasarkan hukum acara pidana, dia punya kewenangan menyidik. Kewenangan penyidik itu bisa memanggil,
bisa menyita, bahkan sampai bisa menahan gitu. Dan untuk saksi pun kalau tidak datang 2 kali panggilan bisa dijemput. Tetapi PPATK nggak bisa. Makanya apa yang disampaikan oleh PPATK itu baru bersifat informasi intelijen yang harus diterjemahkan menjadi alat bukti. Termasuk juga berkas yang waktu saya jadi Kapolda Jawa Barat, yang sekian orang telah divonis itu, bisa dibuka lagi berkasnya. Dari mana uang itu dialirkan kemana, siapa yang menjadi presiden, siapa yang jadi menteri, dan lain-lain. Dulu kurang mendapatkan perhatian. Karena apa? Karena dulu belum zaman media sosial seperti sekarang. Nah, sidangnya pun tidak terlalu mendapatkan perhatian luas. Tapi sekarang kan gampang sekali, begitu ada begini, gara-gara sholatnya tidak wajar gitu, jadi berkembang kemana-mana. Enak sekali sekarang. Ya, silakan. Baik, sekarang saya ingin ke Bu Yenti. Bu Yenti, kalau tadi Pak Susno mengungkapkan PPATK seharusnya bisa langsung bergerak, kita tentunya yang bicara juga mengenai aliran dana yang tidak lazim. Kalau kita lihat data terakhir, dana operasional dari Pondok Al Zaitun ini sekitar 120 miliar per tahun, Bu Yenti. Bagaimana kemudian PPATK ini bisa menelusurinya sejauh ini, terutama khususnya untuk aliran dana tidak lazim, Bu? Iya, baik, terima kasih. Jadi begini ya, di sini kecurigaannya itu kan banyak angle gitu ya, banyak dari sudut manapun ya. Karena gini, ada satu entitas atau satu orang bahkan mempunyai nomor rekening banyak ya. Ini kan juga sudah bukan itu maksudnya membuka bank itu sehingga semua orang bisa punya rekening banyak sekali. Dengan rekening yang tidak biasa itu pun harusnya sudah ada penelusuran dari dari bank, dan kemudian bank memberikan kepada PPATK. Seharusnya seperti itu, tidak dibiarkan seperti ini. Karena apa? Kalau dibiarkan seperti ini menjadi sulit ya, kan dengan adanya know your customers, adanya PPATK, adanya kewajiban bank untuk melaporkan kepada PPATK kalau ada orang-orang atau entitas tertentu mempunyai rekening yang patut dicurigai, baik dari jumlah maupun alasan transaksi. Dan juga ada seseorang atau entitas yang punya rekening sangat banyak. Ini kan tidak bisa sebetulnya, karena apa ya alasannya, dan kemudian mempersulit pengawasan. Kalau dari seseorang itu harus satu rekening apa 2 rekening itu kan udah cukup. Kita akan melihat berapa banyak sih sebetulnya aliran itu. Satu rekening itu bisa saja alirannya sampai 1 triliun pun nggak masalah gitu kan, sepanjang itu adalah dari hasil yang sesuai. Berkaitan dengan Al Zaitun ini kan ada disampaikan kemudian bahwa penyelenggaraan itu mencapai anggaran 120 miliar per tahun gitu kan. Nah itu kan harusnya ada datanya untuk apa saja, dan itu maju ke depan ya, ini untuk kemana saja, dan kemudian mundur itu masuknya 120 miliar itu dari mana saja, belum lagi yang tidak tersalurkan, yang bukan 120 miliar itu dari siapa saja. Ini harusnya sudah bisa jalan ya. Kondisi ini kan sudah lama menjadi berita media ya, sudah 2 minggu lah, lebih lah. Ini harusnya ya, Bu Yenti, kalau dari pengalaman Bu Yenti mungkin pernah melihat kasus-kasus yang seperti ini. Seperti apa kemudian orang yang memiliki rekening sampai ratusan? Apa tujuannya dan apa sebenarnya yang kemudian ingin dilakukan dengan memiliki rekening sebanyak itu, Bu? Tapi mungkin bisa dijawab usai jeda. Sesaat lagi kami kembali pemirsa.